Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Nana hari ini? Hadir semuanya? Hadir. Gimana kabarnya kalian? Baik. Alhamdulillah ya. Sekarang pelajaran PPKN ya? Semuanya baru pelajaran semua? Paket sudah siap? Saya absen ya. Aura? Ada ya? Kita berdoa dulu yang dipimpin Fajri. Ada Fajri? Silakan berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya, Bu. Semuanya berdiri dengan posisi siap ya. Oke, mulai ya. Oke, silakan duduk kembali ya. Nah, kenapa kita sekarang menyanyikan lagu Indonesia Raya? Untuk tetap kita menjaga persatuan dan kesatuan, sama dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, kita akan mempelajari tentang sikap gotong royong dan upaya-upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, juga di lingkungan sekolah. Tidak boleh dipecah belah. Kita harus bersatu untuk mewujudkan cita-cita luhur, yaitu persatuan dan kesatuan. Kalian ya harus belajarnya lebih giat. Ya, sebentar lagi ini adalah pertemuan kita yang terakhir sebelum kalian ulangan materi pelajaran terakhir. Jadi persiapkan secara matang materi-materi selain pelajaran PPKN, juga materi yang lainnya ya, agar kalian tetap menjadi generasi muda yang berprestasi. Saya akan memberikan pertanyaan ya. Pertanyaannya tentang materi kita, yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Saya tanyakan apa yang dimaksud dengan persatuan. Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Fajri. Persatuan adalah mengutamakan kepentingan bersama. Ya, ada yang lain jawabannya bagus? Saya Bu, Ya. mengatasi perbedaan memelihara pertahanan nasional dan mencapai kemajuan. Oke, kurang satu lagi siapa? Saya Bu, Ya. membangun menumbuhkan rasa persaudaraan. Ya, jadi persatuan itu artinya bersama, bersatu ya, baik di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Meskipun di sekolah kita berbeda-beda ya, berbeda-beda dari latar belakang keluarga, dari latar belakang tempat tinggal, tapi kita semuanya harus bersatu ya, tidak boleh terjadi perpecahan. Yang kedua, saya tanyakan manfaat adanya persatuan. Ayo, siapa yang bisa? Ya. Kesepakatan untuk bersatu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Ya, oke. Dua lagi, siapa lagi yang bisa? Saya Oke. adanya persatuan menjaga keutuhan dan keamanan. Ya, satu lagi.
Indonesia, akhirnya bangsa kita menjadi bangsa Indonesia. Dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam agama, dari suku bangsa, agama dan juga ras. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Harus tetap, yaitu tetap Indonesia. Nah, itu rasanya kalian sudah tahu, tadi sudah mematiknya ya. Bentar lagi saya akan berikan materi, yaitu tentang mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, sebelum itu silakan materi ini kalian buka dari buku paketnya. Bab 3 ya, bab 3 yang terakhir. Supaya mempertahankan persatuan dan kesatuan. Ada ya di halaman 59. Coba semuanya bukunya dibuka. Sudah temu ya? Oke, saya lagi akan presentasikan yang di depan ya. Kalian bisa perhatikan dan kalau ada informasi yang penting silakan dicatat materinya ya. Oke, ini ya materi pertama ya. Kita akan membangun persatuan di lingkungan keluarga yang pertama. Nah, ini dalam era dinamis seperti ini, mempertahankan persatuan dan kesatuan di berbagai lapisan masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Kita, kalian, generasi muda tidak boleh percaya dengan berita-berita yang tidak jelas, karena itu bisa memecahkan persatuan dan kesatuan. Jadi peran keluarga sebagai fondasi dalam membentuk nilai etika kebersamaan melalui komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang erat. Keluarga membentuk fondasi kuat untuk memahami dan mengatasi perbedaan. Di setiap keluarga pasti akan beda, akan ada perbedaan baik pendapat, ya. Keluarga dalam persatuan saling membantu, ya kan? Apa kalian seperti ini dalam keluarganya? Harus ya, seperti ini ya, berbeda pendapat, keluarga satu sama lain, saling menghormati, menyayangi. Yang lebih tua itu menyayangi yang lebih muda, yang lebih muda menghormati yang lebih tua. Nah, itu peranannya. Meskipun dalam keluarga kita kadang-kadang terjadi perselisihan. Membangun persatuan di lingkungan sekolah. Nah, situ kalian adalah kita sekolah pendidikan tapi juga membentuk karakter. Dari sekolah kita berasal dari keluarga yang berbeda-beda, berasal dari daerah yang berbeda-beda, tapi kalau sudah namanya satu sekolah kita merasa satu kesatuan. Tidak ada boleh terjadi pertengkaran ya. Harus jaga keutuhan di dalam sekolah kita, tidak boleh. Jadi kita tidak boleh ya mengejek teman kita seperti apa ya, tidak boleh, karena itu akan memecah persatuan, rasa persaudaraan di antara kalian sama siswa-siswa ya. Meskipun ada tapi jangan dimasukkan ke dalam hati. Namanya kadang-kadang guyon ya temennya ya, tidak masalah ya kalau guyon ya. Dan harus bersikap baik dan sopan kepada semua guru dan karyawan sekolah, juga baik sama siswa. Kesatuan dalam masyarakat. Nah, di sini kalau dalam masyarakat kalian, tempat tinggal kalian pasti ada ini apa? Kekayaan budaya sebagai landasan yang harus dijaga melalui program sosial mengurangi ketidaksetaraan dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas masyarakat, memperkuat ikatan sosial, membangun kesatuan yang berkelanjutan. Dalam masyarakat kita memiliki perbedaan, ya kebiasaan, baik sama kita sama dari tetangga, pasti ada perbedaan, tapi tidak boleh kita permasalahkan supaya tidak terjadi pertikaian antar dalam masyarakat. Contohnya ya. Sudah menghargai pendukung pimpinan negara yang telah terpilih. Nah, nanti kita akan mengadakan pesta demokrasi ya. Tidak boleh kita terpecah belah pada saat akan adanya pesta
pesta demokrasi. Tidak boleh berbeda-beda, kita tidak masalah. Yang penting tidak memecah belah persatuan kita. Saling menghormati, menghargai masyarakat, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, hidup berdampingan secara rukun dan damai. Nah, itu ya materi yang saya sajikan pada sekarang. Oke, kesimpulannya itu bisa ditulis kesimpulannya. Saya akan bagi kalian kelompok ya. Nah, ini kelompoknya ya. Saya dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap nomor 1 kalian berkumpul dengan nomor 1 untuk berkelompok ya. Nomor 2 berkumpul dengan yang nomor 2. Nomor 3 juga seperti itu dan seterusnya. Oke. Yang di sini adalah tempat kelompok 1. Di sini kelompok 2, kelompok 3, kelompok berapa? 4 dan kelompok 5. Oke, sekarang berdiri, kalian berdiri. Berhitung. Berdiri dulu, berhitung ya. Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3. 5. Oke, jadi 5 sudah ya. Nah, yang nomor 1 yuk berkumpul ke nomor 1. Jadi kelompoknya masing-masing. Kalian yang akan di sini dikerjakan adalah mencari solusi dan penyebabnya. Ya. Nah, kan sudah berkelompok, sekarang sudah duduk. Coba sekarang kalian putar berkelompok. Kursinya diputar berkelompok. Nama kelompoknya kelompok berapa dan nama-nama anggota kelompoknya. Yang perhatikan lihat di tayangan berikut ini, video tayangan berikut ini. Yang kemarin saling serang. Akibat dari aksi serangan ini 6 orang tewas, 41 warga lainnya mengalami luka. Inilah video amatir milik warga yang merekam kepulan asap yang berasal dari bangunan yang dibakar dalam aksi saling serang yang turut Papua pada minggu siang kemarin. Warga yang merekam kejadian dari jauh ini panik dan berusaha menahan diri. Dari keterangan pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi saat suku hingga datangnya suku Yali dan melakukan penyerangan. Kedua suku saling serang dengan menggunakan senjata tajam dan panah. Bentrokan itu diduga dipicu atas kematian mantan Bupati Lumajang, Ahmad Basud. Polisi yang melakukan pengamanan di lokasi kejadian menangkap 52 orang terduga pelaku. Para terduga pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Polres Yabuhimo. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan sebanyak 3 rumah warga dan 1 hotel dibakar massa dalam peristiwa ini. Kita sekarang di Polres kota orang, kemudian menjaga 400 orang dibakar ada 3 hotel, 1 bangunan, sedangkan diduga pelaku ada 62 orang sudah diamankan di Polres yang Timur untuk mendapatkan keterangan yang pasti. Tentu ini tidak seorang informasi yang didapat sementara dari pihak penyidik, yaitu atas meninggalnya mantan Bupati Timur atau Yusuf yang diduga semalam di Jakarta. Ini yang informasi yang didapat dari keterangan beberapa partai yang diedukasi dalam pemeriksaan kita yang dari sana. Sementara itu situasi di Yabuhimo saat ini sudah kembali kondusif. Petugas gabungan TNI dan Polri disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi aksi penyerangan susulan. Petugas gabungan juga melakukan patroli ke sejumlah tempat di Yabuhimo. Dari Jayapura, Nini Gajaya, Ihwan mengabarkan. Nah, itu salah satu contoh yang dari masyarakat ya. Nah, ini ada contoh yang kedua. Bentar ya. 15 kronologi kerusuhan Mei 1998 13 Mei
1998, Jakarta dilanda kerusuhan massa hingga 15 Mei 1998. Kerusuhan diwarnai dengan aksi perusakan dan pembakaran bangunan serta kendaraan bermotor. 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Kerusuhan bermulai dari kampus Trisakti di Jalan Daan Mogot dan Jalan Kianitapa dan Jalan X Parman. Hingga sore hari, aksi perusakan dan pembakaran terus meluas. Berikut adalah kronologi kejadian kerusuhan Mei 1998. Sekitar pukul 11.30, massa sudah berdiam dan berkumpul di area sekitar kampus hingga akhirnya bergerak pada pukul 11.30. Massa adalah mahasiswa Trisakti. Beberapa teman Trisakti sempat gugur karena ditembak mati akibat aksi damai meminta reformasi. Sebelum bergerak, mahasiswa melakukan aksi berkabung untuk mengenang teman mereka yang gugur. Sekitar pukul 12.00, terjadi pembakaran truk sampah di dekat jalan layang. Massa melempari aparat dengan batu, botol, dan benda lainnya karena aparat memblokir jalan di depan Mall Ciputra. Aparat mengeluarkan rentetan tembakan peringatan dan gas air mata. Massa sempat mundur, namun kembali mengamuk dengan membakar dan merusak gedung serta mobil yang berada di Jalan Daan Mogot. Sekitar pukul 13.00, ratusan mahasiswa Atma Jaya menggelar aksi duka cita dari mahasiswa korban tragedi Trisakti. Berlangsung di Bentil dan Semano di depan kampus Atma Jaya, namun Polri membubarkan dengan gas air mata dan dibalas dengan lemparan batu oleh mahasiswa Atma Jaya. Sekitar pukul 15.30, 3 helikopter terbang rendah dan meminta massa untuk tidak berkerumun dan pulang ke rumah. Namun massa masih terus bergerombol dan aparat semakin bertambah barisannya. Bentrokan antara aparat dan massa tidak dapat dihindarkan. Sekitar pukul 16.00, menurut para medis dari Universitas Trisakti, setidaknya ada 9 orang terkena tembakan. 3 diantaranya peluru karet, sisanya peluru tajam. Selepas pukul 18.00, massa semakin tidak terbendung. Hingga larut malam terjadi pembakaran gedung, pembakaran mobil, hingga penyerangan toko. Suasana semakin mencekam karena lampu penerangan jalan dan gedung semua padam. Akibat dari kerusuhan Mei 1998 ini, kondisi pemerintahan Soeharto tidak stabil. Massa terus bergerak ke arah gedung MPR DPR dan akhirnya gedung itu berhasil dikuasai pada 18 Mei 1998. Dan klimaksnya di tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur. Dan era reformasi pun dimulai. Dua contoh konflik yang ada di lingkungan kita ya, masyarakat. Tapi itu berbeda. Yang satu sama yang nomor 2, video 1 dan video 2 berbeda ya dari masalahnya ya. Oke. Nah, di situ kalian cari permasalahannya apa, yang jadi masalah utamanya apa ya, dan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya seperti tadi bentrok dan kerusuhan-kerusuhan ya. Oke, bisa dikerjakan. Oke, sudah selesai ya. Waktunya sudah. Nah, sekarang siapa yang mau mempresentasikan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Sabriansa. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan Bagas, Wahyu, Naila, Kalisa. Berdasarkan berita serta tanggapan kelompokmu terhadap berita tersebut. Materi pertama,
Konflik ini terjadi ketika pemimpinan daerah tidak memperhatikan suku mayoritas menyebabkan ketimpangan yang awalnya bersifat fisik menjadi persaingan dalam perebutan kekuasaan dan ekonomi. Upaya menyelenggarakan program pendidikan dan kampanye kesadaran budaya untuk mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman dan menghindari sikap diskriminatif di antara masyarakat. Berita kedua, lintasan. Koordinator investigasi dan pendataan tim relawan Sri Paluti menyimpulkan bahwa kerusuhan tersebut disebabkan oleh sentimen anti-Tionghoa yang sudah lama ada, dimanfaatkan untuk memicu kericuhan akibat krisis moneter. Upaya menyelenggarakan dialog lintas etnis dengan membangun pemahaman dan persatuan antara berbagai kelompok masyarakat. Oke, untuk pengumuman aja semuanya. Ya, upaya-upayanya sudah betul semuanya ya, saling melengkapi ya. Nah, itu semuanya upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menekan terjadinya pertikaian. Baik tadi itu antara yang nomor 1 antar suku ya. Nah, yang nomor 2 antar masyarakat sama pemerintah. Ya, jadi tidak boleh terjadinya perpecahan. Tidak ada untungnya, semua pasti mengalami kerugian. Baik tadi kesimpulannya ya dari materi yang kedua itu sama-sama merugikan. Tidak ada untungnya, terjadinya bentrok, baik itu nanti korbannya jiwa maupun sarana dan prasarana materi juga seperti itu ya. Jadi kita sangat penting untuk melakukan persatuan dan kesatuan, menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan. Apalagi kalian sebagai generasi muda harus menumbuhkan itu, harus menjaga persatuan, tidak boleh dipecah belah. Ya, harus kokoh, kita harus tetap menjaga keutuhan Indonesia. Oke, diskusinya sudah selesai ya. Kesimpulannya sudah tadi sudah disimpulkan ya bahwa tidak ada untungnya ya. Jadi yang konflik. Oke, sekarang dikumpulkan semuanya. Ayo dikumpulkan. Nah, silakan dikumpulkan. Kalian kerjakan bagaimana kalian mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga. Ada yang kurang paham? Sudah selesai? Sudah gitu ya. Sekarang saya tanyakan ya, bagaimana kalian membangun dan mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga? Siapa yang bisa jawab? Ya, oke. Rutin diadakan waktu untuk berbicara bersama, baik melalui pertemuan keluarga atau bahkan saat makan malam bersama. Ya, betul. Ya, kita lanjutkan ke pertanyaan yang nomor 3. Bagaimana kalian membangun dan mempertahankan persatuan kesatuan di lingkungan masyarakat? Ya, sama, yuk. Jadi, ya. Membuat diskusi terbuka yang memungkinkan warga masyarakat berbagi pandangan, aspirasi dan ide-ide mereka. Ya, bagus. Sekarang pertanyaan nomor 4. Bagaimana kalian membangun dan mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan bangsa dan negara? Yuk, satu lagi. Yuk, satu. Menyelenggarakan program pendidikan yang menekankan nilai-nilai persatuan seperti Bhinneka Tunggal Ika, semangat gotong royong dan cinta tanah air. Ya, itu ya. Oke, yang pertanyaan nomor 5 terakhir. Mengapa kita perlu melakukan upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya? Siapa? Ya, yuk. Dalam keragaman terhadap kekayaan, persatuan dan kesatuan memungkinkan masyarakat atau bangsa untuk menggabungkan keberagaman dalam segala aspeknya, seperti budaya, agama, dan etnis, sehingga menciptakan
tentang sekolah, keluarga, bangsa, dan juga masyarakat. Tidak boleh mudah diadu domba dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya ya. Harus mencari sumbernya, berita itu benar atau tidak, masalah itu benar atau tidak. Jangan mudah terpancing. Oke, sekarang kesimpulannya dari pembelajaran ini apa yang kalian dapat? Apa yang kalian dapat dari pelajaran yang telah kalian materi yang telah saya berikan hari ini? Terus siapa yang ulang? Ya, silakan. Menurut saya dengan materi ini saya dapat mengetahui informasi tentang persatuan dan kesatuan. Nah, kalian sudah tahu evaluasi materi-materi kali ini sudah ya. Sekarang saya akan sebutkan besok ini adalah materi terakhir ya. Minggu depan sudah ulangan semester. Jadi materi yang dari bab pertama sampai bab ketiga tolong dibaca lagi, dipelajari lagi agar kalian mudah mengerjakan ulangan. Jadi ini adalah materi terakhir pada pertemuan kita di semester pertama. Kita akan ketemu lagi setelah ulangan yaitu dengan materi pada bab 4. Ya, selamat belajar ya untuk ya persiapan ulangan. Ayo, sekarang silakan bukunya dimasukkan. Nah, sebelum pelajaran diakhiri, lebih baiknya kita melakukan doa bersama ya. Harus sudah siap? Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dicek dulu bukunya ketinggalan. Silakan dicek sebelum meninggalkan kelas. Tidak ada yang ketinggalan? Hati-hati ya, pulang sekolah ya. Hati-hati, tidak usah kalian mendengarkan apa kata orang kalau memang itu tidak benar ya. Oke, bisa diakhiri ke pertemuan kali ini. Silakan yang telah